Jadi di dalam hadis ini mengisyaratkan dan menjadi keyakinan bahwasanya urutan-urutan ini adalah urutan-urutan yang langsung ya diurut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Abu Bakran, kemudian ada sahabat Umar, kemudian ya sahabat Utsman bin Affan. Jadi diberikan catatan khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Utsman bin Affan ini, berikan kabar gembira bahwasanya nanti dia akan masuk, bahwasanya dia adalah penduduk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah kembali menghidupkan kita setelah kematian kita. Allah kembali mengembalikan ruh kita ke dalam jasad kita. Kemudian Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan bermajelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang nanti akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء
fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah. Dijelaskan di dalam lanjutan perihal keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka khalifatu Rasulillah yang utama, yang pertama adalah Abu Bakrin As-Siddiq. Kemudian yang berikutnya berada di urutan yang kedua barulah Umar ibn Khattab. Kemudian Uthman ibn Affan. Lalu kemudian sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah apakah lebih utama sahabat Ali bin Abi Thalib ataupun Uthman ibn Affan. Itu yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah, itu justru bukan perbedaan antara Uthman bin Affan ataukah Ali bin Abi Thalib yang ketiga ataupun yang keempat, tapi menurut mereka adalah Ali bin Abi Thalib yang utama, begitu. Bahkan mencela ketiganya. Bagaimana sebenarnya? Dijawab oleh Ali bin Abi Thalib di dalam sebuah hadis beliau yang beliau riwayatkan. An Amiril Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu minas sahabah anna khaira hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abi Bakrin thumma Umar. Sahabat Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan bahwa sebaik-baik manusia pada umat ini setelah nabinya, maksudnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar, thumma Umar. Kemudian Umar. Jadi urutan-urutan yang selama ini kita kenal itu bukan urutan-urutan yang asal diletakkan, tapi kemudian sudah melalui kajian panjang di antara para ulama dan di antara para sahabat serta Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang kedua Umar ibn Khattab, kemudian yang ketiga wa yuthallithuna bi Uthman, begitu. Kemudian yang ketiga setelah sahabat Umar ibn Khattab adalah Uthman ibn Affan. Yang keempat kata sahabat Ali bin Abi Thalib wa yurabbi'una bi Ali. Lalu kemudian yang keempat, yang utama menempati urutan yang keempat adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Wa fi hadhihi riwayah al-mutawatirah. Jadi riwayat perihal urutan-urutan Khulafaur Rasyidin, yang pertama siapa, yang kedua siapa, yang ketiga siapa, yang keempat siapa, ini riwayat yang mutawatir, riwayat yang banyak sekali disampaikan oleh para perawi-perawi hadis di setiap zamannya. Di pertemuan yang sebelumnya sudah dijelaskan apa itu riwayat mutawatir. Dari saking banyaknya yang meriwayatkan di setiap zaman, di setiap riwayat-riwayat, di setiap tabaqatus sanad, begitu, sehingga mustahil sekali terjadi kebohongan dan kedustaan, karena tidak mungkin para periwayat-periwayat itu bersepakat atas sebuah kedustaan. Maka kemudian al-mutawatirah raddan 'ala Rafidhah, begitu. Justru kemudian yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ini membantah klaim Rafidhah, alladzi yufaddiluna Aliyan ala Abi Bakrin wa Umar, begitu, yang lebih mengutamakan sahabat Ali bin Abi Thalib dibandingkan Ali, dibandingkan Abi Bakar, kemudian dibandingkan Umar ibn Khattab, begitu. Ini yang menjadi menjadi pendapat daripada Rafidhah yang menolak keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yang pertama, kemudian barulah Umar bin Khattab, lalu Uthman bin Affan, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib. Tapi tidak, justru yang paling berhak terhadap khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Ali bin Abi Thalib, begitu.
Kemudian padahal kata Syekh Shalih Fauzan, wa amma mas'alatul khilafah faqad ajma' ahlu sunnati wal jama'ati fihim as-sahabatu radhiyallahu anhum. Kata sahabat Utsman ibn Affan begitu. Kemudian juga diamini oleh ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya perihal khalifatu Rasulillah begitu, khulafaur rasyidun, ini sudah memiliki urutan yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah, bahwa yang pertama adalah Abu Bakar, bukan Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang diklaim oleh Syiah Rafidhah. Juga yang kedua adalah Umar ibn Khattab, yang ketiga adalah Utsman ibn Affan, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Dan itu juga diaminkan oleh Ali bin Abi Thalib sendiri bahwa dirinya menempati posisi yang keempat. Jamaah rahimakumullah, ada hadis yang disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari untuk menguatkan kepada kita semuanya tentang keutamaan dan urutan 4 orang sahabat yang mulia ini, bahwasanya itu bukan urutan yang diurut semena-mena ataupun urutan yang diurut seenaknya, tapi kemudian semuanya sudah menjadi urutan yang kemudian disepakati oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu, dan juga yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala haitan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke sebuah kebun, wa amarani bihifdzi babil haiti. Kemudian kata Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah menyuruhku untuk menjaga pintu kebun tersebut. Faja'a rajulun yasta'dzin. Kemudian datanglah seseorang meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian faqala, idzin lahu wa basyirhu bil jannah. Jadi wahai Abu Musa al-Asy'ari, silakan atau persilahkan ia masuk, izinkan dia masuk ke kebun ini dan berikan kabar gembira bahwasanya dia adalah penghuni surga. Fa'idha Abu Bakrin, ternyata orang yang datang ini adalah Abu Bakar, yang disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari itu. Thumma ja'a akhar, lalu datanglah orang yang kedua, yasta'dzin, kemudian meminta izin juga untuk masuk ke dalam kebun tersebut, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang Rasulullah itu memiliki kebun kurma, bisa kebun kurma Khaybar, bisa juga kebun kurma di negeri Fadak yang begitu subur, dan juga kurmanya adalah kurma yang utama, begitu, kurma yang jenisnya paling baik. Kemudian idzin lahu wa basyirhu bil jannah. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari, setelah Abu Musa al-Asy'ari mengabarkan bahwa ada satu orang lagi yang meminta untuk bertemu dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, persilahkan masuk begitu. Karena kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan sebagaimana perkataan beliau kepada Abu Bakar As-Siddiq, wa basyirhu bil jannah, berikan kabar gembira kepadanya bahwasanya dia penghuni surga. Istimewa sekali. Fa idza Umar, lalu kemudian aku lihat yang datang itu adalah sahabat Umar ibn Khattab. Ini yang kedua. Kemudian thumma jaa akhar yasta'dzin, begitu. Kemudian datang orang yang ketiga, begitu. Datang orang yang ketiga. Fasakata haninatan thumma qala. Datang orang yang ketiga setelah Umar bin Khattab itu datang. Sebelumnya juga adalah Abu Bakar As-Siddiq, begitu. Lalu kemudian datang orang yang ketiga, juga meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di kebun tersebut. Fasakata hanaihatan, kemudian Rasulullah terdiam sejenak. Qala idzin lahu, lalu Rasulullah mengatakan persilahkan ia masuk, begitu. Wa basyirhu bil jannah, kemudian berikan kabar gembira bahwa dia adalah penduduk surga, begitu. Wa basyirhu bil jannah, ala balwa satusibuhu, dia akan menjadi penduduk surga.
akibat ujian yang kelak ia akan dapatkan di akhir hayatnya. Ujiannya tentu nanti ujian ketika beliau menjadi khalifah. Fa'idha Uthman ibn Affan. Kemudian ya ternyata orang yang ketiga itu adalah sahabat Uthman ibn Affan gitu. Jadi di dalam hadis ini mengisyaratkan dan menjadi keyakinan bahwasanya urutan-urutan ini adalah urutan-urutan yang langsung ya diurut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Abu Bakran, kemudian ada sahabat Umar, kemudian ya sahabat Utsman ibn Affan. Jadi diberikan catatan khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Utsman bin Affan ini, berikan kabar gembira bahwasanya nanti dia akan masuk, bahwasanya dia adalah penduduk surga. Nanti di akhir hayatnya dia akan mendapatkan musibah yang begitu besar. Itu yang disampaikan oleh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian ada juga hadis yang menjadi isyarat yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Utsman itu adalah urutan yang ketiga, bukan urutan yang keempat. Ya, bukan Ali bin Abi Thalib yang ketiga begitu, bukan ya beliau yang ketiga, tetapi adalah yang ketiga Utsman ibn Affan begitu. Hadis ini disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Ya, ini disampaikan juga di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, menceritakan tentang sahabat Utsman bin Affan. Ada perlakuan khusus terhadap beliau yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar dan juga kepada Umar bin Khattab di kesempatan yang sama. Anna Abu Bakrin ista'dzana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kata Ibunda Aisyah bahwasanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu izin ingin bertemu dengan Rasulullah di rumah beliau. Ya, bapak beliau sendiri, ya. Wa huwa muttaji'un ala firasyi Aisyah. Kemudian Rasulullah itu sedang berbaring di atas tempat tidur Ibunda Aisyah. La bisamarati Aisyah. Kemudian Rasulullah berbaring menggunakan ataupun berselimut selimutnya Ibunda Aisyah. Ya. Lalu kemudian fa'adzina li Abi Bakrin wa huwa kadzalika. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Abu Bakar As-Siddiq itu meminta izin untuk masuk ke rumah Rasulullah, lalu Rasulullah mempersilahkan untuk masuk, tapi ada ya kejadian bahwa Rasulullah itu tetap pada posisinya dalam kondisi berbaring. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berselimutkan selimut Ibunda Aisyah, kain yang biasa dipakai oleh Ibunda Aisyah. Sebenarnya bukan selimut, ya marot itu. Marot itu diartikan biasanya sebagai kain panjang, kain lebar begitu. Kain panjang dan kain lebar yang biasa dipakai oleh Ibunda Aisyah, yang pada saat itu dipakai oleh Rasulullah sebagai selimut dan beliau berbaring di atas tempat tidur Ibunda Aisyah. Wa huwa kadzalik, dan Rasulullah dalam posisi seperti itu begitu. Kemudian Rasulullah tidak beranjak, tetap pada posisi yang semula berbaring, kemudian di atas ya, berselimutkan selimut Ibunda Aisyah di atas tempat tidur Ibunda Aisyah. Faqada ilaihi hajatahu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan hajatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa menyampaikan kabar atau bertanya banyak hal begitu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq selesai menyampaikan keperluannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma insarafa. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq keluar dan pulang. Summa tsa'dzana Umar radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq lalu Umar begitu. Jadi kita tahu ya, sahabat ini sepertinya sedang berlomba-lomba dalam kebaikan, sedang berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Di kesempatan yang mulia begitu berurutan, Abu Bakar dahulu, kemudian Umar, kemudian lalu ya Utsman. Di kesempatan yang pertama juga seperti kesempatan yang kedua juga hadis yang disampaikan oleh Bunda Aisyah ini, Abu Bakar dahulu, seolah Utsman bin Affan ini enggan untuk masuk ya mendahului Abu Bakar As-Siddiq begitu. Lalu kemudian begitu juga sahabat-sahabat yang lainnya melihat fadilah dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Sepertinya sahabat-sahabat ini sadar diri ketika akan datang kepada Rasulullah itu tidak asal mendahulukan sahabat ya Abu Bakar As-Siddiq.
Lalu kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq itu keluar, lalu sumasta'dana Umar. Lalu Umar bin Khattab juga ya minta izin untuk masuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adzina lahu wa huwa kadzalik. Kemudian Rasulullah mengizinkan sahabat ya Umar ya Ibnu Khattab, dan posisinya masih sama. Rasulullah berbaring, kemudian Rasulullah berselimut ya sebagaimana tadi disampaikan ketika Abu Bakar As-Siddiq itu masuk. Begitu. Fa'adzina lahu wa kadzalik wa qada ilaihi hajatahu. Kemudian Umar bin Khattab menyampaikan hajatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma insarafa. Kemudian setelah menyelesaikan hajat dan keperluannya, lalu sahabat Umar bin Khattab pulang. Lalu qala Utsman thumma ista'dzana alaihi. Lalu setelah itu Utsman bin Affan meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk, untuk bertemu dengan Rasulullah. Lalu apa yang terjadi? Ya. Thumma ista'dzana alaihi fajalasa. Begitu. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui yang datang itu adalah Utsman ibn Affan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, tidak lagi berbaring. Rasulullah duduk ya, kemudian berkata kepada Ibunda Aisyah ya, ijma'i ilaiki thiyabaki. Kemudian Rasulullah meminta ya baju untuk beliau kenakan yang sebelumnya hanya menggunakan selimut ya yang menutup tubuh beliau. Duduk, lalu kemudian Rasulullah mengenakan pakaian beliau ya. Faqadiyat ilaihi hajati thumman sarafat. Begitu. Kemudian Utsman bin Affan selesai melaksanakan hajatnya ataupun selesai keperluannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Utsman bin Affan pulang. Kemudian Ibunda Aisyah ini merasa heran. Faqalat Aisyah, lalu Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya. Lam ara faza'ta ya li Abi Bakr wa Umar." Begitu. Aku tidak melihat tindakanmu itu ya sebagaimana tindakanmu kepada Utsman bin Affan. Ketika Abu Bakar As-Siddiq masuk masih berbaring, begitu, masih berselimut. Umar bin Khattab masuk masih berbaring pun masih berselimut. Tetapi ketika Utsman bin Affan ini masuk, kemudian engkau duduk, yang tidak engkau lakukan pada Abu Bakar dan Umar. Lalu kemudian engkau meminta untuk dipakaikan baju, ya, seperti itu. Kenapa wahai Rasulullah? Ini kok tidak terjadi kepada sahabat yang dua tadi? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Utsman rajulun hayy, ya, sesungguhnya Utsman bin Affan itu adalah laki-laki yang sangat pemalu, begitu. Wa inni khasyitu an adzantu lahu, begitu, dan aku ya khawatir kalau aku masih berbaring, masih menggunakan selimut, Utsman itu menjadi tidak nyaman melihat ya posisi aku seperti itu, begitu. Wa ana ala tilkal hal, begitu, dan aku posisinya masih berbaring kemudian menggunakan selimut. Aku merasa tidak nyaman, takut nanti Utsman bin Affan itu ya karena dari saking pemalunya, begitu. Pemalu ya Bapak Ibu, bukan malu-maluin, begitu, pemalu, begitu. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, begitu. Jadi ada kalimat yang menjadikan malu ini sebagai hiasan bagi seorang mukmin, ya. Kalau kamu tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukamu, begitu. Jadi Utsman bin Affan ini adalah seorang yang pemalu, takut nanti ya tidak nyaman ketika melihat aku masih berbaring, masih menggunakan selimut di atas kasur, lalu kemudian ia tidak jadi menyampaikan, ya, tidak jadi menyampaikan hajatnya kepadaku, lalu kemudian ia justru memilih ya pulang, tidak lagi bertemu denganku, begitu. Lalu kemudian ditambah oleh Rasulullah SAW, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah, begitu. Apakah aku tidak malu pada seseorang yang para malaikat saja malu kepadanya? La haula wala quwata illa billah. Jadi dari saking pemalunya, begitu malu, ya tidak hanya malu berbuat kemaksiatan, jadi malu berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan bagi orang, begitu. Dari saking pemalunya itu sampai malaikat saja kemudian ya merasa malu kepada Utsman ibn Affan, begitu. Orang-orang sekarang, kita ini kan sekarang itu mudah sekali berbuat kemaksiatan besar ataupun kecil karena hilang rasa malu pada diri kita, begitu.
Karena hilang rasa malu pada diri kita. Kemaksiatan itu merasa mudah sekali kita lakukan karena malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu hilang, begitu. Makanya seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adam itu pernah berkata pada sebuah perkataannya, beliau mengatakan seorang hamba itu boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 syarat, begitu. Syarat yang pertama dia boleh bermaksiat pastikan dia itu tidak makan dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, pastikan dia itu tidak hidup di atas buminya Allah. Kemudian yang ketiga, pastikan hamba tersebut ya tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi sampai-sampai kemudian ya malaikat saja menjadi malu kepada Utsman bin Affan dari saking sifat pemalunya, begitu. Jadi sampai-sampai juga Rasulullah SAW, apakah aku tidak merasa malu kepada seorang yang malaikat saja ya merasa malu, begitu. Sangat menjaga Utsman bin Affan ini sangat menjaga kredibilitasnya, kemudian sangat menjaga dirinya, tidak berbuat seenaknya, begitu. Tidak hanya sesuatu yang haram yang beliau tidak lakukan, tapi kemudian perkara-perkara yang menunjukkan kepada hal-hal yang tidak baik di kalangan masyarakat itu menjadikan beliau itu memiliki sifat pemalu yang Rasulullah SAW segan kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian di dalam hadis yang lain yang menjadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwasanya Utsman bin Affan itu adalah khalifah yang ketiga, ya setelah itu barulah Ali bin Abi Thalib, tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Rafidhah, ya Syiah Rafidhah, begitu. Itu Ali bin Abi Thalib yang pertama, bahkan yang berhak terhadap khalifatul Rasulillah, bahkan kemudian mencela sahabat yang kedua itu. Ada hadis yang menyampaikan bahwa Utsman bin Affan itu sehari sebelum beliau itu dibunuh oleh para pemberontak pada saat beliau menjadi khalifah yang ketiga sepeninggal Umar ibn Khattab, itu bermimpi didatangi oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah mengatakan, ayo ya nanti kamu akan berbuka bersama kami, begitu. Itu padahal di situ Rasulullah sedang berada bersama Umar bin Khattab dan juga bersama Abu Bakar As-Siddiq, begitu. Lalu hari itu Utsman bin Affan berpuasa. Kemudian di sore harinya benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya beliau kemudian dibantai oleh para pemberontak pada saat itu yang tidak puas ya dengan kepemimpinan Utsman bin Affan. Mereka ini menuduh Utsman bin Affan ini nepotisme, ya mengutamakan keluarganya dibanding ya orang-orang yang lainnya. Dan kemudian ketidakpuasan itu menjadikan mereka itu beringas, begitu, berani sekali dengan gagah membunuh sahabat Rasulullah SAW yang malaikat saja kemudian malu. Jadi orang-orang yang berpikiran keras, kemudian orang-orang yang mudah sekali menyesatkan, mengkafirkan, bahkan membunuh, mengalirkan darah orang-orang beriman itu bukan hanya zaman-zaman sekarang. Di dahulu pun di zaman Khulafaur Rasyidin itu sudah muncul bibit-bibit orang yang begitu keras kepada orang-orang beriman, begitu, sampai kemudian ia membunuh sahabat Rasulullah SAW, begitu. Bisa jadi karena kejahilannya terhadap agama atau karena kebodohannya, karena hawa nafsunya, sehingga kemudian mudah sekali mengalirkan darah orang-orang yang beriman. Tapi kemudian sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kata beliau, wahai Utsman bin Affan, nanti kamu akan berbuka puasa bersama kami di surga. Ada Umar bin Khattab di sini, kemudian ada Abu Bakar di sini, dan ada saya juga di sini, kata Rasulullah SAW. Dan benar beliau dalam kondisi sedang berpuasa dan beliau harus ya syahid ya di dalam kondisi yang begitu mengenaskan, itu dibantai dan lain sebagainya. Padahal sejatinya kata Rasulullah SAW, hancurnya Ka'bah itu ringan urusannya di hadapan Allah dibandingkan ya darahnya seorang yang beriman yang dialirkan begitu saja, begitu, atau yang dibunuh begitu kemudian tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, ya. Itu jamaah yang dirahmati Allah, hadis-hadis yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah perihal ya Utsman bin Affan itu adalah khalifah yang ketiga, bukan yang keempat, begitu. Nanti dibahas oleh Syekh Shalih Fauzan hukum yang mendahulukan Ali bin Abi Thalib dibandingkan Utsman ibn Affan. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.